Ada satu kisah perempuan, dia seorang pelacur, cantik luar biasa, tapi harganya mahal. Ya cantik, mahal. Pokoknya di Aceh nggak ada nih secantik dia nih. Namanya Al-Malikah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita, pembina Dayah Raudatul Madinah Walid Jufri beserta seluruh keluarga besarnya, juga segenap dewan guru Dayah Raudatul Madinah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disehatkan badan jasmani dan rohaninya. Amin. Kalau ada doa, aminin. Karena kalau kita doakan orang, ada malaikat yang menjawab amin wa kadzalik. Mudah-mudahan dikabulkan, demikian juga untuk engkau. Makanya amin yang kencang, apalagi buat guru, jangan pelit. Ntar kalau guru perhitungan repot kita. Itu mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau. Allah Ta'ala sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah Ta'ala gobul segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dimenangkan dakwahnya, dan dikaruniakan anak cucu yang soleh dan solehah. Serta hadirin hadirat yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini terkecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah tutup semua aib-aib kita. Mudah-mudahan yang sedang sakit dengan berkatnya baginda Nabi Muhammad, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang sebelum berkesempatan berziarah ke makam Rasulullah, mudah-mudahan diizinkan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, dan mudah-mudahan dimatikan kita semua dengan nikmat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lemes, lapar ya? Lapar bu? Lemes bener. Amin. Udah lama nunggunya ya. Minta maaf sebelumnya, tadi terlambat karena cari obat dulu. Ini juga lagi kepala udah kayak digebukin orang segulodok ini, gara-gara gusi kepalanya nyari. Nggak usah lama-lama ya, 5 menit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tunggu aja 5 menit. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis yang mulia ini. Kita tinggalin kesibukan kita, kita tinggalin sejenak hobi-hobi kita hanya untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita curahkan, yang kita keluarkan untuk acara hari ini, tenaga kita, pikiran kita, materi kita, semuanya mudah-mudahan menjadi saksi kita di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan menjadi penyebab selamatnya kita, juga orang tua kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bicara hari kiamat, tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat, tapi yang jelas kata baginda Nabi, kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Ini udah hari, siap-siap besok, jaga-jaga. Makanya para guru-guru kita setiap malam Jumat mereka ajarkan kita baca Quran. Malam Jumat baca Quran, baca Yasin, baca Ratib, baca Maulid, baca Wirid, baca ini, baca itu. Khawatir Jumat besok itu Jumat terakhir. Jadinya kalau besok itu emang Jumat terakhir, paling enggak udah ada stok, malamnya udah ada banyak amalan-amalannya. Karena kata Nabi SAW, Jumat pada hari Jumat terciptanya Nabi Adam, dan pada hari Jumat juga akan datangnya kiamat. Makanya siap-siap. Kalau besok kiamat, paling enggak hari ini kita udah ada pahala duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah, duduk di majelis-majelis seperti ini lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah menjenguk 1000 orang sakit, ditambah takziah pada 1000 jenazah. Lebih afdol duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, walaupun nggak ngerti apa-apa, walaupun misal penceramahnya pakai bahasa Arab, nggak ada penerjemahnya, tetap dapat kebaikannya. Karena majelis, orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, dari mulai dia keluar dari rumah sampai dia kembali ke dalam rumahnya, dia tidak jalan di aspal, tapi Allah perintahkan para malaikat untuk buka sayap kalian, tebarkan sayap kalian untuk melangkahnya para orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Tidak ada satu presiden, satu sultan atau raja di dunia ini yang jalannya di atas sayap malaikat, nggak ada.
Mereka jalan paling mahal di atas karpet merah. Tapi bagi orang-orang penuntut ilmu, jalannya di atas sayap-sayapnya malaikat. Maka alhamdulillah dari sekian banyak manusia, Allah izinkan kita, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita untuk hadir sebentar ke sini, untuk duduk bentar di sini. Mudah-mudahan menjadi manfaat, karena orang yang duduk majelis-majelis ilmu, hukumnya mencari ilmu itu wajib. Maka para ulama mengatakan, walaupun dia bukan orang alim, walaupun dia bukan orang soleh, kalau dia gemar duduk hadir di majelis-majelis ilmu, maka insya Allah dia punya keturunan yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena saat dia duduk di majelis ilmu, bukan cuma badannya aja, bukan cuma mulutnya aja yang baca-bacaan, bukan cuma matanya aja yang melihat baca-bacaan, tapi ketika dia baca, semuanya pun dari anggota tubuhnya, baik yang di luar maupun yang di dalam, termasuk, mohon maaf, laki-laki, spermanya ikut mengaji di situ. Maka ketika orang yang gemar hadir di majelis-majelis ilmu, para alim ulama mengatakan, walaupun dia bukan seorang ulama, walaupun dia bukan seorang alim, insya Allah dia punya keturunan orang-orang alim. Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau punya orang tua yang bukan sebagai ulama. Orang tuanya Imam Ghazali bukan ulama, tetapi orang tuanya Imam Ghazali ini senang datengin ulama-ulama. Beliau setiap kali duduk bersama ulama, beliau selalu berdoa, ya Allah, karuniakan saya anak yang menjadi ulama besar. Setiap kali datang ke rumah gurunya, memandang wajah gurunya, atau duduk bersama para ulama-ulama, beliau selalu berdoa, ya Allah, karuniakan saya anak yang menjadi ulama besar. Maka diberikan dua putra, Imam Ghazali dan Syekh Ahmad, dan dua-duanya menjadi ulama besar yang kitabnya menjadi pegangan setelah Al-Quran, hadis, Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu. Ibadallah, ini alhamdulillah lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Alhamdulillah, mungkin laki-laki lagi banyak di dapur sekarang, karena zaman sekarang banyak ketukar emang. Laki-laki yang di dapur, perempuan yang kerja. Zaman sekarang kan begitu. Karena emansipasi wanita katanya seperti itu. Maka di sini lebih banyak perempuan, tapi memang masya Allah, mudah-mudahan perempuan-perempuan ini perempuan-perempuan solehah, perempuan-perempuan yang bisa, yang dikaruniakan oleh Allah nanti anak-anak yang lahir dari rahimnya, anak-anak yang soleh dan solehah. Ada satu kisah perempuan, dia seorang pelacur, cantik luar biasa, tapi harganya mahal. Ya, cantik mahal, pokoknya di Aceh nggak ada nih secantik dia nih. Namanya Al-Malikah. Malikah ini seorang pelacur yang cantik luar biasa, dan hanya orang-orang berduit yang mampu membayarnya. Setiap hari dia buka rumahnya, dia taruh ranjang tempat tidurnya di depan rumahnya. Jadi siapapun yang melihat ke arah rumah Malikah udah pasti melihat Malikah sedang duduk atau tiduran di atas ranjangnya dengan baju transparannya, dengan kulit putih mulusnya, wajah cantiknya luar biasa. Ya. Suatu ketika lewatlah ada seorang pemuda. Pemuda ini alim, taat. Cuman satu kurangnya, belum nikah, itu aja. Makanya yang muda-muda belum nikah, nikah cepat, jangan ditunda-tunda. Yang udah nikah, nikah lagi kalau bisa. Iya Bu, diizinin lakinya nikah lagi. Hukum enggak. Malika, ketika pemuda ini lewat di depan rumah Malika, dia nggak tahu kalau ini rumahnya Malika. Dia menengok karena dia refleks, karena melihat pintu terbuka, rumah yang besar. Rumah besar, pintu terbuka, refleks pemuda ini menengok. Pas nengok, lihatlah Malikah sedang duduk manis di situ dengan pakaian tipisnya, terlihat semua kulit putih bersihnya, cantiknya luar biasa. Ketika lewat di situ, ya namanya syaitan, inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Pengaruhnya syaitan itu masuk ke tubuh anak Adam bagaikan aliran darah. Ini pemuda yang taat. Ketika lihat Malikah, timbul hasratnya, timbul syahwatnya sebagai laki-laki. Tapi dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki uang untuk membayar Malikah. Maka dia berusaha untuk mencari, dia tetap beristighfar, mohon Allah SWT agar tidak terjatuh dalam perzinahan.
Semakin dia kencang beristighfar, semakin kencang lagi syaitan menggodanya, mengganggunya. Sampai akhirnya dia coba cari-cari pekerjaan, dikumpulkan uang. Dapat 10 dinar. 10 dinar. 1 dinar itu sama dengan beratnya 1 dinar itu 1 keping emas. Beratnya 4,25 gram. Kalah mayamnya orang Aceh pokoknya. 1 mayam berapa? 3 gram. Ya. 3 gram. Anda udah hafal soalnya. Minimal 10 mayam. Ya, minimal. Minimal. Tergantung lagi ya. Itu nantilah kita bicarakan mayam ya. 3 gram. Lah 1 dinar nih 4,25 gram. Untung orang Aceh nggak pakai dinar. Kalau pakai dinar berubah lagi itu mayam tuh nanti tuh. Begitu. Akhirnya dikumpulin dapat 10 dinar. Datang ke rumah Malika, ketemu asistennya, bawa uangnya, bawa. Beriksa, oh iya pas 10 dinar. Nah, masuk kamar sana, nanti Malika bakal datang. Diantar masuk ke kamar, kamu tunggu di sini. Ditunggu sama pemuda ini. Sampai akhirnya datang Malika dengan udah dandan cantik luar biasa. Malika nih nggak dandan aja, bangun tidur aja dia udah cantik, apalagi pakai dandan. Malika masuk, duduk di samping ini laki-laki, emang laki-laki taat, laki-laki soleh. Duduk perempuan di sampingnya, dia gemeteran. Dia gemeteran, akhirnya dia pucat. Dia pucat, wajahnya pucat, Malikanya yang panik. Wahai anak muda, ada apa denganmu? Kata pemuda ini, demi Allah aku takut kepada Tuhanku. Hah? Kamu nih sebelumnya udah pernah belum seperti ini? Belum pernah. Ini baru pertama aku seperti ini, dan sungguh aku takut kepada Tuhanku. Ya terus kenapa? Memang ini biasanya laki-laki yang udah masuk ke kamar sini dia nggak akan pulang kecuali dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah kamu datang ke sini berarti kamu menginginkan hal yang sama. Tapi kenapa sekarang kamu begini? Udah kamu ambil aja uang itu, halal, ambil, aku ridho, itu buat kamu. Aku cuma minta satu, aku keluarkan aku dari rumah ini. Aku khawatir, aku takut kepada Tuhanku. Demi Allah, Tuhanku pasti, Tuhanku maha mengetahui, Tuhanku maha melihat. Aku tidak mau cuma gara-gara perihal seperti ini sia-sia segala amal ibadahku yang telah aku bina, aku kerjakan bertahun-tahun hancur cuma gara-gara pekerjaan yang seperti ini. Aku nggak mau. Jadi kamu ambil itu 10 dinar, aku minta aku keluar dari rumah ini. Kata Malika, sebelum kamu keluar kasih tahu dulu kamu alamatnya di mana, dari kampung mana kamu berasal. Dikasih alamatnya oleh pemuda ini. Setelah dikasih, diizinkan sama Malika, buka pintu lah keluar. Malika setelah pemuda itu keluar, Malika tutup pintu, Malika ganti baju, pakai pakaian yang lusuh sebagai bentuk bahwa nggak pantas dia yang banyak dosa, kotor, memakai pakaian yang bagus, yang anggun. Maka dia pakai pakaian yang lusuh dan dia merenung, dia katakan, ya Allah, pemuda itu dia begitu takutnya denganmu. Dia takut dengan Tuhannya, padahal Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga. Dia baru pertama melakukan hal seperti ini, tapi dia takutnya luar biasa. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun tapi tidak ada rasa takut di hatiku kepadamu, ya Allah. Kenapa ini? Apa yang salah denganku, ya Allah, sehingga susah bagi aku untuk memiliki rasa takut kepadamu. Akhirnya Malika perbanyak sholat tobat, perbanyak istighfar, segala macam. Akhirnya dia putuskan, ya Allah, saya niat mencari pemuda tersebut yang tempo hari membuat saya bertobat kepadamu. Kalau ketemu, saya mau menikah dengan dia. Bawa sebagian hartanya sama Malika. Malika pergi ke alamat pemuda tersebut. Nyampe di sana, ketemu dengan warga sekitar. Dia nanya, Bapak kenal gak? Ini. Oh ya kenal. Rumahnya di mana Pak? Ini diantar sama bapak-bapak ini. Diantar, diketuk. Ada yang mencari kamu nih, perempuan. Pemuda ini nggak kenal karena Malika datang pakai nikob. Siapa ini perempuan? Sopo iki? Hasil yang nganter nih pulang. Ketika yang nganter Malika nih pulang, Malika buka cadarnya. Ketika dibuka sama Malika cadarnya, dia kaget karena ingat, karena wajah ini dia hampir terjerumus dalam perzinahan. Ketika dia buka, dia kaget. Jangan kaget, ikut jadi kaget. Ketika dia kaget, dia teriak histeris. Akhirnya mati.
Kata Malikah, ya Allah, ini mau diajak kawin mati. Gimana ini? Akhirnya, ya Allah, Engkau mengetahui niat saya. Ya Allah, saya mencari pemuda ini untuk saya ajak menikah, karena saya yakin jika menikah dengan pemuda ini, dia bisa membimbing saya untuk bisa lebih taat lagi kepadamu. Saya yakin saya akan dibimbing untuk bisa lebih cinta lagi kepada kamu dan kepada kekasih-kekasihmu. Tapi ini gimana nih? Udah meninggal. Akhirnya setelah proses pemakaman, Malikah tanya ke warga, ini pemuda ini punya keluarga nggak, adeknya atau kakaknya? Oh ada. Saat orang soleh juga soleh, dia beradik kakak orang yang soleh, orang yang taat dalam beribadah. Tapi adiknya ini miskin. Saya nggak peduli, saya nggak cari harta, saya cari pendamping saya yang bisa membimbing saya. Kalau begitu tolong antarkan saya ke rumah pemuda tersebut, adik dari orang ini. Diantarin sama orang tersebut, ketemu sama adiknya. Malikah bercerita, sungguh sebenarnya aku datang dari jauh-jauh ingin menikah dengan kakakmu, tapi kakak kamu baru ngeliat aku, dia histeris, teriak, meninggal. Loh, heran adiknya juga. Sekarang kamu mau nggak menikah dengan saya? Kata pemuda ini, oh nanti dulu, saya belum punya persiapan. Kamu persiapan apa? Untung itu pemuda, coba kalau ditanya, nah Habib siapa? Marhaba, maaf. Untung pemuda itu yang ditanya. Coba kalau kita, ya khair, ayo gitu. Alhasil, ntar dulu, saya belum punya persiapan ini. Mau persiapan bagaimana? Ya mayamnya belum ada. Oh udah nggak usah pakai mayam, udah gampang. Pokoknya seringan-ringannya. Yang begitu yang susah dicari di Aceh. Iya. Iya, susah di Aceh. Enggak. Kalau begitu habis ini kita ngobrol-ngobrol khusus. Terus saya udah punya harta, saya bawa secukupnya. Yang penting kita nikah dulu, habis itu kita balik ke rumah saya, kita buka usaha bersama-sama. Ya, baik, udah nikah akhirnya. Menikah dan dia belajar, dibimbing oleh suaminya, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin rajin ibadahnya, makin luar biasa akhlaknya, makin bagus, makin hari makin baik, makin bagus. Sampai akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan Malikah 7 orang anak yang menjadi nabi dari kalangan Bani Israel. Padahal di zaman tersebut banyak perempuan-perempuan solehah, tapi Allah nggak berikan karuniakan kepada perempuan solehah tersebut. Tapi Allah karuniakan kepada Malikah yang dahulunya adalah seorang pelacur, bertobat bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, terus menikah dengan laki-laki yang tepat, dibimbing, maka Allah karuniakan 7 orang nabi dari kalangan Bani Israel. Ini di sini Allah mau kasih tahu kita bahwa sebanyak apapun dosa kita, Allah punya ampunan lebih besar. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah luas, bahkan lebih luas daripada alam semesta ini. Murkanya Allah besar, tapi ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Maka di sini juga pelajaran bagi perempuan. Jangan cuma cari sekedar pendamping, tapi cari siapa yang bisa membimbing. Karena perempuan memilih suami, kata baginda Nabi, itu ibarat memilih surga atau neraka. Ada yang mau masuk neraka sini? Nggak ada. Maka hati-hati, kalau belum nikah, hati-hati, cari pendamping, cari suami, dia bisa menggandeng tangan kalian ke pelaminan, dia bisa menggandeng juga tangan kalian di Shirathul Mustaqim. Nah, ketemu laki-laki begitu, nah, bismillah nikah, begitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kita bahwa inilah ampunannya Allah, inilah kasih sayangnya Allah. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah kamu kerjakan, selama kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan ampuni. Seharam apapun masa lalu kamu, tapi masa depan kamu masih suci. Tidak ada tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki dosa. Semuanya memiliki, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin
Saya yang bicara di sini lebih banyak aibnya daripada yang mendengar. Saya yang bicara ini mungkin nggak ada apa-apanya dibanding yang mendengar. Cuma Allah tutup aja aib-aib kita. Tapi kalau Allah buka, luar biasa aib-aib kita ini. Nggak ada yang mau salaman, nggak ada yang mau melihat muka kita, luar biasa. Ibadallah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan-kemudahan, apalagi kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang selalu dibangga-banggakan oleh Rasulullah, yang selalu disanjung-sanjung oleh Rasulullah. Sekalipun kita berbuat dosa, tetap Rasulullah mohonkan ampun untuk kita, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu juga ada satu pemuda ahli maksiat berjalan dengan satu orang nabi dari kalangan Bani Israel, tapi pemuda ini nggak tahu kalau teman berjalannya ini adalah seorang nabi, dan seorang nabi ini tidak tahu kalau teman berjalannya ini seorang pemuda ahli maksiat, setiap hari maksiat. Akhirnya ketika berjalan panas begitu, seorang nabi ini berkata, wahai anak muda, bagaimana kalau kita berdoa? Saya berdoa, kamu aminkan. Nah itu makanya kalau orang doa diaminin begitu. Siapapun yang berdoa aminin, selama baik-baik aminin, supaya kita minta kepada Allah datangkan awan untuk menaungi kita, jadi nggak terlalu panas kita berjalan begini. Oh iya silakan Tuan berdoa, saya aminkan. Doa seorang nabi ini berdoa diaminkan oleh pemuda ahli maksiat ini. Datang awan menaungi mereka berdua. Berjalan tiba di persimpangan, mereka berdua harus berpisah karena berlainan arah. Kata seorang nabi ini, wahai anak muda, saya harus ke jalan sana, sedangkan kamu ke arah yang berbeda juga. Kita berpisah di sini, insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri baik-baik, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik badan sama. Seorang nabi balik ke arah sana, pemuda bermaksiat yang ahli maksiat ini ke arah yang berbeda. Lagi berjalan beberapa langkah, panas terik datang kembali kepada seorang nabi ini, sehingga seorang nabi ini melihat ke atas, loh kok kemana ini awan? Beliau balik badan, ternyata awan yang tadi naungi ikutin pemuda yang tadi. Akhirnya dipanggil sama nabi ini, wahai anak muda, kemari. Kamu sebenarnya siapa? Anak muda ini nggak tahu apa-apa. Maksud Tuhan bagaimana? Kamu sebenarnya siapa? Saya tidak paham, saya tidak mengerti apa yang Tuhan maksud. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa awan ini mengikuti kamu, bukan mengikutiku yang padahal aku seorang nabi? Kaget lagi pemuda ini. Jadi Tuhan seorang nabi? Iya. Saya tidak tahu apa-apa wahai Nabi Allah. Yang saya tahu 1 menit yang lalu saya baru saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit yang lalu. Maka kata seorang nabi, oh berarti itu jawabannya. Ya sudah, pantas kalau awan ini lebih memilih mengikuti kamu daripada mengikutiku yang seorang nabi. Ya sudah, jaga terus keimanan kamu, jaga terus jangan sampai kamu jatuh lagi di tempat yang sama. Kalau memang jatuh, bertobat, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, berpisah. Cuma gara-gara 1 menit yang lalu baru bertobat. Jadi jangan pernah pesimis dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu hasil akhir kita nanti bagaimana. Ada kita tahu juga beberapa tokoh-tokoh daripada di negeri kita, ada yang dulunya bandel, di akhir hayatnya jadi ulama besar. Ya ini salah satunya Ustadz Jeffrey, ya kan? Bahkan beliau katakan, dosa apa yang saya nggak pernah lakukan, tapi lihat bertobat kepada Allah sungguh-sungguh, menjadi ulama, dan di akhir hayatnya lihat ribuan orang yang mengantar jenazah beliau. Bahkan ada juga komedian yang kita kenal, apa sih ini orang gayanya kayak banci begitu, kayak perempuan, tapi lihat karena baik, sedekahnya rajin, di akhir hayatnya ribuan orang juga yang nganterin jenazahnya, bahkan berbulan-bulan kuburannya nggak pernah sepi dari pengunjung, dari penziarah. Jadi jangan pernah menilai orang dari penampilan, dan cari guru pun jangan menilai dari penampilan. Dulu pemuda datang kepada Imam Ali Zainal Abidin, wahai Imam Ali, angkat saya jadi muridmu, saya ingin belajar padamu. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kenapa kamu ingin belajar sama saya? Karena ada orang-orang alim yang lain, ada orang-orang soleh yang lainnya. Kata pemuda ini, iya saya lihat Imam Ali ini tampan, gagah, wibawa,
Dengar alasan pemuda tersebut, Imam Ali Zainal Abidin nangis. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau semua orang mencari guru alasannya kayak kamu begini, akan banyak iblis yang menyamar. Bakal banyak iblis yang menyamar. Kan, maka itu hati-hati. Yang ditakutkan oleh Rasulullah bukan kepada umatnya, ini bukan Dajjal. Kalau Dajjal, kata Rasulullah, umatku pada tahu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Tapi yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi kepada umatnya, yakni ulama su. Atributnya ulama tapi menyesatkan. Atributnya ulama tapi ngajarin yang enggak benar. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad. Maka hati-hati dalam memilih guru, dan jangan pernah menilai orang dari penampilannya, karena kita tidak tahu di malam hari dia beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Kita tidak tahu itu. Jangan pernah tertipu dengan orang yang baca Al-Qur'an, tapi lihatlah siapa yang perilakunya sesuai dengan Al-Qur'an. Banyak orang bisa baca Al-Qur'an, tapi enggak semua orang bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Hakadha. Inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan apapun yang kita lakukan, selama ruh kita masih di badan kita, selama itu masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Kamis, nanti malam-malam Jumat, perbanyak istighfar kepada Allah dan perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena nanti maghrib, hitungan kita umat Islam udah masuk hari Jumat. Dan solawat yang dibaca pada hari Jumat, kata baginda Nabi, langsung nyampe ke telinganya Rasulullah tanpa perantara malaikat. Malaikat yang bertugas menyampaikan salam serta solawat dari umat untuk baginda Nabi Muhammad SAW, di hari Jumat malaikat tersebut libur, karena solawat yang dibaca di hari Jumat langsung sampai ke telinganya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hari Kamis ini hari di mana amal ibadah kita disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum disetor kepada Allah Subhanahu wa taala, disetor dulu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat dulu amal ibadah kita bagaimana. Kalau pada Rasulullah, kalau pada hari itu lebih banyak ibadahnya, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pada waktu itu lebih banyak maksiatnya, maka aku pun bersujud kepada Allah dan mohonkan ampun untuk umatku tersebut. Baginda Nabi Muhammad SAW menyayangi kita luar biasa, mohonkan ampun selalu untuk kita luar biasa. Di tiap hari beliau, tiap sujud beliau hanya memohonkan ampun untuk kita umatnya, dan hanya umat yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. La nufariqu baina ahadim min rusulih. Bukan kita mau banding-bandingkan para nabi-nabi dan rasul yang lain dengan Sayyidina Muhammad, tapi memang Nabi Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Allah Yusuf punya ketampanan, bisa membuat Sayyidah Zulaikha tanpa sadar mengiris tangannya. Sahabat perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf nggak sadar, ketika Nabi Yusuf lewat, mereka nggak sadar bukan bumbu dapur yang keiris, tapi jari jemarinya yang keiris. Itu Nabi Allah Yusuf. Ketampanan Nabi Yusuf dapat menaklukkan perempuan, tapi ketampannya Nabi Muhammad bukan cuma perempuan yang takluk, musuh pun takut. Abu Jahal pernah ditanya oleh sahabatnya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, saya perhatikan kamu selalu menghindar untuk berpapasan dengan Muhammad. Kenapa? Apa kamu takut berhadapan dengan Muhammad? Kamu takut jika berpapasan dengan Muhammad? Kata Abu Jahal, iya betul, aku memang tidak menginginkan berpapasan dengan Muhammad. Aku khawatir, aku takut dengan Muhammad. Bukan apa-apa, dikarenakan setiap kali aku memandang wajah Muhammad, timbul cinta di hatiku kepada Muhammad. Setiap kali memandang wajah Muhammad, timbul cinta di hatiku kepada Muhammad. Maka aku tidak pernah mau memandang wajah Muhammad. Bukan karena apa-apa, karena pasti jatuh hati, pasti cinta. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma perempuan, musuh pun bisa takluk cuman gara-gara melihat wajah kegantengannya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang heran, orang hamil bacanya surat apa? Surat Yusuf, biar anaknya ganteng. Padahal Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nabi Muhammad itu dikasih satu hijab dibuka, ketampanannya Rasulullah itu sama dengan 10 hijabnya Nabi Allah Yusuf. Allah ciptakan ketampanan 100%, 50%-nya untuk Rasulullah, 25% untuk Nabi Yusuf, 25%. Lagi dibagi-bagi, nah kita dapat berapa persen kita ini? Nah,
Nah, bayangin kan. Jadi kalau jangan coba bacain Nabi surat Yusuf biar apa? Biar anaknya ganteng. Jadi kan lihat juga bibit kan gitu. Lihat juga orang tuanya bagaimana, makannya bagaimana. Tuh iya kan. Kalau kayu siwak yang dimakanin bagaimana? Begitu. Saudara-saudara, jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Daripada dan kurangin omongan-omongan yang enggak manfaat. Apalagi perempuan, la yadkhulul jannah al-ghattat. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah al-ghattat. Enggak akan masuk surga tukang gosip. Ya, Bu, habis ini jangan ngomongin Habib tuh apa, ngomongin mayam. Baik-baik. Tuh tadi di Dayah Raudatul Madinah, Habib ini baru assalamualaikum udah ngomongin mayam, udah ngomongin poligami. Enggak masuk surga kata baginda Nabi, bukan kata Taufik, bukan, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak masuk surga orang yang tukang gosip. Kurangin, mau ngapain ngurus dapur orang? Dapur kita sendiri aja berantakan, ngurus dapur orang. Paham? Jangan ngurus kekurangan orang lain, jangan sibuk cari kekurangan orang lain, aib orang lain. Kita sendiri ini banyak aib. Cebok kita juga udah bener apa belum, periksa. Enggak usah ngurus hidup orang lain. Kita nggak ditanya sama Allah, itu tetangga kamu kenapa begitu, meneketeh, nggak ditanya kita. Kita nggak ditanya sama Allah SWT, tetangga kamu gini apa. Kita ditanya masalah tetangga, kamu kenapa bisa tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga kamu tidur dalam keadaan lapar, kenapa? Itu yang bisa mungkin ditanya. Tapi kalau dosanya tetangga yang nggak ditanya ke kita. Jadi kalau boleh tahu tapi jangan cari tahu. Kalau memang udah dapat kabar ya udah, jangan korek lagi. Masa sih? Kata siapa? Oh gitu Jeng. Besok deh coba saya tanya. Besok pengajian, besok itu katanya begini benar. Nggak tahu. Itu masa udah gendut aja? Ya makan kali banyak. Enggak, beda gendutnya. Kayaknya ngisi, ya mungkin isinya magic jar. Dikorek-korek orang. Ngapain? Jangan cari tahu kekurangan orang, jangan cari tahu aib-aib orang, dan kalau emang udah tahu aib orang, tutup aib orang. Tugas utamanya umat Nabi Muhammad menutupi aib orang lain, bukan buka aib orang lain. Ada kampung, ada seorang pemuda ketangkep berzina, diarak keliling kampung, botakin, panggil Pak Lurah, panggil Pak Camat, dibotakin, arak keliling kampung. Ini bukan ajarannya baginda Nabi Muhammad. Ini buka aib namanya. Coba pikir kalau salah satu anggota keluarga kita, nauzubillah min zalik, kalau salah satu anggota keluarga kita yang seperti itu, mau apa enggak? Enggak mau. Maka jangan perlakukan orang seperti itu. Begitu. Nabi SAW, ada satu orang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hukum saya telah berzina. Enggak dihawil sama Rasulullah. Ya Rasulullah, hukum saya udah berzina. Dicuekin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya udah berzina, hukum saya sesuai ketetapan yang Allah tentukan melaluimu ya rohai Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, kamu gila apa waras? Saya waras, saya sehat. Ya udah kalau begitu kamu hamil apa enggak? Saya hamil. Kalau gitu tunggu sampai kamu melahirkan. Diantar sama Rasulullah. Sampai ketemu sama orang tuanya, Rasulullah katakan kepada orang tuanya, ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kalian kepada anak kalian. Berbuat baiklah kalian kepada dia. Jangan diapa-apain. Orang udah berzina, hamil di luar nikah, tetap Rasulullah suruh berbuat baiklah kalian kepada anak kalian. Sampai akhirnya udah melahirkan, datang lagi perempuan ini, ya Rasulullah, saya telah melahirkan, maka sekarang hukum saya nyusuin dulu 2 tahun. Karena itu anak butuh ASI. Susuin dulu 2 tahun. Dikasih lagi waktu oleh Rasulullah 2 tahun. Setelah genap 2 tahun datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah selesai melahirkan, saya juga setelah selesai menyusui. Sekarang hukum saya sesuai syariat agama. Ya dihukum akhirnya sama Rasulullah. Ketika dihukum, Nabi kita ini luar biasa. Beliau punya mukjizat, salah satunya telinga beliau mampu mendengar guratan pena Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz ini lagi ditulis apa nih?
Rasulullah tuh mampu mendengar. Ini sahabat ketika Rasulullah lagi hukum perempuan tersebut, ada sahabat yang berbisik kepada sahabat yang lain. Lihat tuh, matinya hina itu perempuan bagaikan anjing. Kedengaran di telinga Rasulullah. Itu Rasulullah pas dengar ucapan sahabat yang begitu dipanggil oleh Rasulullah. Apa yang kamu tahu tentang wanita ini? Saya nggak tahu ya Rasulullah. Saya tidak tahu siapa dia. Tidak tahu. Lantas kenapa kamu berani mengucapkan seperti itu? Sekarang aku mau tanya, siapa di sini yang lebih mulia daripada perempuan ini? Dia datang kepadaku mengaku bahwa dia telah berzina. Lalu ku katakan, tunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, dia datang lagi kepadaku mengatakan, ya Rasulullah, hukum saya. Aku beri waktu lagi 2 tahun untuk menyusui. Setelah 2 tahun dia datang lagi kepadaku, ya Rasulullah, hukum saya, karena saya telah berzina, maka hukum saya sesuai dengan syariat agama. Aku beri waktu dia dan dia bisa gunakan waktu itu untuk kabur. Dia bisa pergi, larikan diri, selamatkan dirinya, kabur, tapi dia tetap datang kepadaku menyerahkan nyawanya hanya untuk menegakkan hukum agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang lebih mulia daripada perempuan tersebut? Dan asal kalian tahu, sekarang ini wanita ini sedang bermain-main di sungai-sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia bisa gunakan waktu dia untuk lari, untuk menyelamatkan diri, tapi dia datang kepadaku dengan sukarela menyerahkan nyawanya hanya untuk menegakkan hukum yang Allah sudah tetapkan. Maka siapa yang lebih mulia dari perempuan ini? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, hukum ditegakkan, tapi hak orang lain dihormati, diberikan. Dan subhanallahnya lagi, sampai wafatnya itu perempuan, Rasulullah enggak pernah tanya siapa laki-laki yang menghamilinya. Enggak pernah ditanya oleh Rasulullah. Oh coba, kalau tuh perempuan hidupnya di zaman kita sekarang nih, siapa yang hamilin kamu? Kasih tahu bapak, biar bapak potong lehernya. Apalagi perempuan Aceh, Belanda aja ditebas, apalagi kita. Bahaya itulah. Kadang-kadang pikir-pikir juga lu sama orang Aceh ya. Belanda aja mati di tangan perempuan Aceh, apalagi kita nih orang condet. Ya, udah Beb, jangan macam-macam kau Beb ya. Belanda aja kami tebas, jangan macam-macam. Selesai udah. Jadi udah, nanti nggak usah jadi ngomongin mayam udah. Jadi jangan urus aib orang lain, jangan urus kekurangan orang lain. Ibu punya suami, itu surganya. Surganya ibu ada di suami ibu, urus aja suami, nggak usah urus tetangga-tetangga. Apapun yang ibu lakukan, sebanyak apapun sujud ibu, sebanyak apapun bacaan Quran ibu, sebanyak apapun zikiran ibu, kalau suami nggak ridho, selesai. Tapi suami, ingat, jangan mentang-mentang surganya istri ada di bawah keridhaan suami terus semena-mena, nggak boleh. Semena-mena nggak boleh. Semena-mena ini lain konteks sama poligami ya, beda. Jangan diprotes. Itu kalau mau bawa poligami nanti kita bahas nanti. Jangan semena-mena gitu, jangan zolim, jangan tahan-tahan rezeki hak istri. Istri minta uang, minta nafkah, itu dia minta hak. Maka kewajiban suami yang ngasih, begitu. Jadi perbaiki diri, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan 70 kali dalam sehari kita beristighfar, maka diampuni dosa sebanyak 700 dosa dalam sehari 70 kali. Dan daripada ngegosip, kita jalan dari sini pulang ke rumah ketemu macet, daripada ngomel-ngomel, macet tetap macet, kita ngomel-ngomel dapat dosa. Ambil manfaat di setiap kesempatan. Lagi macet ya udah, sambil zikir, ambil istighfar, macetnya tetap tapi pahala dapat, dosa diampuni, begitu. Jadi kurangin bicara-bicara yang nggak penting, perbanyak istighfarnya. Istighfar mau sambil masak, mau sambil cuci baju, mau sambil guling-guling, koprol-koprol kayak apa, salto-salto, nggak apa-apa. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang hamba yang mengatakan Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba ila anta, wahai Tuhanku ampunilah aku karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau. Setiap kali ada seorang hamba yang membaca istighfar tersebut, maka Allah katakan, wahai malaikat-malaikatku, kemari kalian lihat, ini ada hambaku, ini ahli maksiat, dia pendosa, tapi dia mengetahui dia memiliki Tuhan yang akan menghakimi dia, yang akan menghukum dia dan meminta
minta pertanggungjawaban dia. Dengarlah oleh kalian apa yang dia katakan. Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka kalian menjadi saksi bahwa aku telah mengampuni hambaku ini. Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak bisa bahasa Arabnya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Bahasa Acehnya apa? Ya Allah, nepampulun. Waduh, itulah itu. Ya Allah, nepampulun. Terus hana sopo ampun melainkan roh. Pelan-pelan lah, nggak paham mana. Iya. Pampolo. Hana sopo ampun lain. Anaso peampun lain melainkan drone. Drone. Ya. Nah, itulah. Paham, Bu? Paham baru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit saja yang bisa saya sampaikan, karena habis ini nanti saya mau acara lagi. Mohon doanya, mohon ridhonya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampaikan salam hormat untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk bisa berjumpa lagi, dan perbanyak istighfarnya. Mau baca yang tadi boleh, Robbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, boleh. Dan terakhir sebelum kita akhiri, saya ijazahkan ada sholawat yang diijazahkan oleh guru, yang mana jika kita baca sholawat tersebut maka yang mencatatnya adalah 70 orang malaikat, dan malaikat ini baru selesai mencatat pahalanya. Satu kali baca pahalanya dicatat sampai 1000 hari. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau apa? Mau ijazah? Emang udah lulus? Kita baca sama-samanya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ucapin gobil tuh. Itu dipakai, boleh diberikan lagi, dijazahkan lagi kepada siapapun. Mudah-mudahan kita dengan membaca sholawat, berbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan diakui kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan mata kita diizinkan untuk bisa memandang wajah suci Nabi Muhammad. Dan kita mudah-mudahan di saat-saat sakaratul maut kita, Sayyidina Muhammad hadir di saat-saat sakaratul maut kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas, selawatnya? Selawatnya? Selawat apa? Yang diibaratkan. Itu tadi. Iya. Diulang barang-barangnya baca selawatnya. Oh, ulang lagi. Ya, diucap, ditalaki, ucap, sambung gitu. Iya, baca tadi. Yang jazallahu anna. Oh, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama sampai 10 kali ya. Iya. Udah hafal? Belum. Terus gimana mau baca? Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Itu satu kali, satu kalimat. Udah hafal? Coba baca. Pelan-pelan baca. Nah, kita baca sama-sama ya. Bacanya sama-sama, bukan ngikutin. Beda, ngikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna
سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, khususnya mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ditempatkan beliau di tempat yang paling mulia bersama para anbiya wal mursalin wasyhada wasolin, dan juga mudah-mudahan daya Raudhatul Madinah dapat mencetak anak-anak yang menjadi ulama-ulama besar yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.